Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Budi harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, untuk materi kali ini kita akan membahas penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Untuk kali ini Budi khususkan dalam perusahaan ya. Baik, apa saja sih penyusunan anggaran pendapatan belanja itu? Pertama, kita harus tahu syarat menyusun anggaran itu seperti apa. Kedua, tujuan penyusunan anggaran. Ketiga, metode penyusunan anggaran. Dan keempat adalah tahap-tahap penyusunan anggaran. Baik, kita akan membahas poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu syarat menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Bisa kalian lihat di layar. Pada syarat ini ada 3 jenis, yaitu realistis, luwes, dan kontinu. Kita akan bahas yang pertama adalah realistis. Realistis ini sangat mungkin untuk dicapai. Maksudnya di sini, kita harus membuat anggaran yang benar-benar bisa kita capai. Bisa dengan bahasa sehari-hari itu, realistis itu bisa kita artikan tidak mengada-ada. Berarti anggaran ini tidak mengada-ada, real, kenyataan ada di lingkungan kerja. Misalnya saja kita menganggarkan pencapaian produk tiap bulan, berarti realistis kan? Kita punya produk dan apa yang kita jual tersebut pasti tiap bulannya akan punya target tersebut ya. Baik, terus kemudian yang kedua ada luwes, tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini maksudnya anggaran perusahaan tidak terlalu kaku sehingga berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Seperti saat ini, kita dalam masa pandemi COVID-19. Semua bahan baku pasti akan naik turun, tidak stabil. Jadi, pada saat ini kita membuat anggaran yang luas sesuai dengan keadaan dan situasi. Berita terakhir Budi baca, harga ayam anjlok. Berarti ini imbasnya ke banyak. Ya. Otomatis nanti kalau bikin nugget ayam harganya lebih murah karena harga ayam tersebut anjlok. Jadi anggarannya kita lebih luas lagi. Luas ya. Itu ya. Kemudian yang ketiga ada continue. Continue itu berterus-terus. Anggaran memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Ini maksudnya karena anggaran itu berhubungan dengan uang. Kalau masalah uang itu pasti sensitif sekali ya. Jadi dalam suatu perusahaan harus ada yang memantau terus-menerus. Biar apa? Biar tahu peningkatan daya, peningkatan jual suatu produk dengan anggaran yang kita hitung harus sesuai. Jadi perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Tapi jika tidak ada pemantauan, pasti akan berbeda ya, menimbulkan korupsi karena tidak ada pemantauan seperti itu ya. Baik, itu tadi syarat menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Kemudian kita lanjut, yang berikutnya adalah 5 sifat pokok rencana anggaran menurut DIMOK. Nah, di sini Budi sedikit menambahkan, ini menurut DIMOK, perkembangan perusahaan diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem tersebut dalam pelaksanaannya. Semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, semakin banyak pula persyaratan dituntut di dalam persiapan dalam penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran pada suatu perusahaan erat kaitannya dengan penyusunan rencana pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja. Oleh karena itu, anggaran perusahaan berperan sebagai alat manajemen perusahaan, jadi alat memimpin suatu kelompok ya. Nah, menurut DIMOK ini, suatu rancangan anggaran belanja yang sehat memiliki sifat pokok, antara lain 1 bulat, 2 bertanggung jawab, 3 fleksibel, 4 dapat dipercaya, dan 5 terjamin. Kita bahas yang metode atau sifat yang pertama, yaitu bulat. Maksudnya bulat menurut DIMOK, ini keseluruhan program fiskal harus terkumpul menjadi satu
diringkas, dinilai, dan diputuskan di sebuah tempat. Ini maksudnya dalam setiap kita menganggarkan suatu produk, kalau perusahaan punya produk ya, tidak harus tidak hanya si A saja yang menentukan atau si pimpinan saja yang menentukan, tetapi harus ada perundingan, rapat kerja, presentasi dari produk tersebut, sehingga nanti tiap karyawan yang ditunjuk akan memusyawarahkan berapa harga produk tersebut, harga jual tersebut, bahan baku tersebut, sehingga bisa menentukan anggaran dari produk tersebut. Jelas ya untuk yang bulat ini. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Artinya bukti-bukti pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran menjadi laporan tanggung jawab bagi petugas administrasi keuangan kepada bagian atau departemen yang memberi tugas. Nah, setelah dirapatkan dan disetujui oleh banyak kepala bagian atau pimpinan, sehingga ditunjuk orang atau bagian keuangan untuk melaporkan kegiatan dari anggaran tersebut. Ya, melaporkan tuh tidak bisa kok lisan. Begini Pak, saya lapor kemarin uang telah dikeluarkan sekian dan ini sisanya sekian. Hanya lisan, tidak bisa. Untuk masalah anggaran, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya adalah membuat laporan yang real. Maksudnya laporan yang real, di dalam penganggaran tersebut kita cetak hasilnya, jadi membuat rencana anggaran awal, baru rencana, kemudian dilanjutkan anggaran pendapatan produk X. Jadi ditentukan, oh biaya bahan kemarin ditargetkan 1.700.000, ternyata hanya membutuhkan 800.000 dengan lampiran kwitansi pembelian bahan baku. Dilanjutkan apalagi kemasan sekian dan ditemukan total dari tiap produk yang atau total dari anggaran yang ditentukan tadi dengan dilampirkan tiap itemnya. Jadi itulah laporan keuangan. Jadi yang bertanggung jawab harus menunjukkan hasil laporan keuangan yang terjadi secara real dengan bukti kwitansi dan nota. Itu ya. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini keleluasan memilih yang sewajarnya di antara kebijaksanaan dalam menyusun anggaran belanja dan merumuskan kelonggaran administratif di dalam pelaksanaannya. Nah, fleksibilitas di sini kita bisa ambil contoh saja karena situasi saat ini. Jadi diusahakan tiap perusahaan memberi kelonggaran kepada beberapa bagian untuk melakukan perencanaan yang sewajarnya sesuai dengan pandemik saat ini, ya. Fleksibel. Itu ya. Kemudian yang keempat, dapat dipercaya. Maksudnya di sini, tingkat dapat dipercaya yang tinggi juga penting, yakni penjelasan tentang perkiraan anggaran belanja harus diteliti, terperinci dan kuat untuk memberikan penilaian sepatutnya. Dapat dipercaya ini berarti berhubungan juga dengan bertanggung jawab. Jadi, hasil dari penganggaran tadi, si personal atau tim yang menganggarkan ini bisa dipercaya dengan cara mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan. Kemudian yang kelima, di sini ada terjamin. Maksudnya terjamin adalah jaminan bahwa program fiskal sebagaimana diundangkan, disetujui oleh undang-undang akan dijalankan secara mantap. Seperti itu ya. Nah, itu tadi 5 sifat pokok rencana anggaran yang disampaikan di MOOC ya. Baik, kemudian selain itu, kita masuk ke tujuan penyusunan anggaran. Kenapa sih anggaran itu disusun? Nah, kita harus tahu tujuannya. Pertama, untuk menyesuaikan atau menyelaraskan rencana strategi. Jadi, kita harus menyesuaikan rencana awal, ya. Nah, dalam menyesuaikan ini, kita harus melihat karakteristik anggaran seperti
dibuat pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi terkait, penyusunan melibatkan relatif sedikit manajer, dinyatakan dalam istilah yang relatif luas. Maksudnya di sini untuk menyesuaikan atau menyelaraskan rencana strategi, jadi harus diadakan rapat terlebih dahulu antara manajer-manajer sehingga menjadi atau menemukan satu titik temu untuk penyusunan anggaran. Itu ya. Untuk tujuan yang kedua, untuk membantu mengkoordinasi aktivitas dari berbagai atau beberapa bagian organisasi. Nah, di sini setiap manajer pasti bertanggung jawab dalam bagian-bagian tersendiri dan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Ketika staf merangkai potongan-potongan anggaran tersebut menjadi suatu rencana keseluruhan, maka si manajer tersebut harus bisa mengkoordinasi setiap staf-stafnya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang sudah disetujui para manajemen ya. Itu tadi poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, menugaskan manajer agar mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk digunakan dan menginformasikan mengenai kinerja yang mereka harapkan. Anggaran yang telah disetujui seharusnya memperjelas tanggung jawab setiap manajer dan memberikan wewenang kepada para manajer guna membelanjakan sejumlah tertentu uang untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu persetujuan dari wewenang di atasnya. Maksudnya di sini, setiap perusahaan pasti memiliki manajer tersendiri setiap bagiannya. Jadi, setelah adanya rapat, kemudian adanya rencana anggaran tersebut, otomatis setiap manajer diberi tanggung jawab untuk mengatur anggaran tersebut tanpa harus melibatkan pimpinan. Maksudnya di sini ketika karyawan membutuhkan uang beberapa rupiah, tidak perlu menghadap pimpinan terlebih dahulu. Manajer harus siap memberikan dan bertanggung jawab atas hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dirapatkan sebelumnya. Itu tadi ya. Terus kemudian tujuan yang keempat, memperoleh komitmen yang merupakan dasar evaluasi kinerja aktual manajer. Kenapa seperti itu? Karena anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dan yang bisa dievaluasi dan dianalisis setiap kinerja dari setiap bagian ya. Kemudian dalam memperoleh komitmen tersebut bisa membuat fungsi penganggaran untuk mendukung konsep anggaran antara lain merupakan hasil akhir proses penyusunan laporan rencana kerja, merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilakukan perusahaan di masa depan, berfungsi sebagai alat komunikasi intern, sebagai alat kendali, dan sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan staf yang terlibat dalam hal tersebut. Itulah tadi beberapa tujuan penyusunan anggaran. Budi harap bisa dipahami ya. Kemudian kita akan masuk ke metode penyusunan anggaran. Jadi pada saat kita menyusun anggaran itu ada beberapa metode yang perlu kita ketahui. Ada dua metode di sini, ada metode dari atas ke bawah dan metode dari bawah ke atas. Atau yang pertama top down, yang kedua bottom up ya. Kita masuk ke metode dari atas ke bawah. Ini maksudnya metode proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandasan teori yang jelas. Proses penyusunan dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari atasan kepada bawahan agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Di sini sudah jelas bahwa anggaran dari atas ke bawah. Metode dari atas ke bawah. Jadi pimpinan langsung memberi uang ke manajer untuk melakukan program yang telah disepakati. Adapun beberapa bentuk metode penyusunan dari atas ke bawah merupakan satu, metode kemampuan. Maksudnya metode kemampuan di sini merupakan metode di mana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang
ada dengan tujuan untuk kegiatan Beberapa metode penyusunan anggaran di dalam metode top down itu terdiri dari satu, metode kemampuan. Di sini, metode di mana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada dengan tujuan untuk kegiatan operasional dan produksi untuk perusahaan manufaktur tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut. Jadi pengeluaran anggaran ini disesuaikan dengan kemampuan, ya. Kemudian yang kedua ada metode pembagian semena-mena. Ini merupakan metode di mana proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya. Maksudnya di sini kan sudah tahu pembagian semena-mena. Jadi mungkin saja dalam metode ini antara manajemen-manajemen yang ada di perusahaan pembagian anggarannya itu berbeda-beda sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya, atau sesuai dengan kerjanya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada metode presentasi penjualan. Ini merupakan metode yang menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan pemasaran dan iklan yang dilakukan dengan presentasi peningkatan pendapatan. Untuk metode yang ketiga ini, mereka membuat suatu anggaran, membuat grafik naik turunnya penjualannya. Jika penjualan semakin naik, otomatis mereka akan menganggarkan untuk sebuah iklan, pengiklanan atau perkenalan produk ke dalam lingkup masyarakat dengan cara periklanan. Kemudian yang keempat ada metode pesaing. Ini digunakan karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya. Ini maksudnya metode pesaing ini digunakan jika kita melakukan persaingan yang sehat, ya, persaingan yang sehat. Kita mulai dari menganggarkan promosi, contoh produk, hadiah atau banyak lagi agar kita lebih unggul daripada pesaingnya, ya. Kemudian yang kelima ada metode pengembalian investasi. Ini merupakan bentuk pengembalian profit yang diharapkan terkait dengan jumlah uang yang telah ditetapkan untuk iklan. Jadi kita sudah investasi ke dalam suatu produk, kemudian produk itu laku, atau kita berinvestasi pada iklan dan iklan itu ternyata banyak membuat konsumen tertarik sehingga kita mendapatkan profit atau keuntungannya. Itu tadi, ya, beberapa metode yang ada di dalam metode top down. Tinggal nanti setiap perusahaan pasti berbeda-beda pada saat pemilihan metode anggaran tersebut. Kita akan membahas lagi yang kedua, metode dari bawah ke atas atau bottom up. Di sini cuma ada 3 metode yang mendukung atau metode yang terlibat dalam metode bawah ke atas. Metode bawah ke atas itu sendiri merupakan proses penyusunan anggaran menurut tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Metode ini merupakan komunikasi strategi antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode dasar, antara lain 1. Metode tujuan dan tugas. Ini maksudnya tujuan yang tugas merupakan metode dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan. Ada 3 langkah yang ditempuh dalam metode ini. Pertama, penentuan tujuan. Jadi kita menentukan tujuan terlebih dahulu. Kedua, kita tentukan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan strategi tersebut. Jadi dalam metode tujuan dan tugas ini, kita harus benar-benar menyesuaikan dengan tujuan awal. Jadi kita rapat terlebih dahulu, para manajemen dan staff yang terlibat, untuk menentukan tujuannya. Misal kita punya produk, kita tentukan tujuannya atau sasaran produk ini untuk siapa sih? Nah, ketika sudah ditentukan, oh untuk anak-anak, berarti tujuan produknya untuk pasar anak-anak, sehingga kita bisa lanjut ke strategi yang kita butuhkan untuk bisa menarik perhatian anak-anak tersebut. Misalnya tadi produk, ya, permen, misalnya permen kan sasarannya anak-anak.
kita bikin permennya yang berwarna-warni seperti lollipop, seperti itu. Gambar bentuknya kupu-kupu, gajah dan sebagainya, itu sudah termasuk strategi agar menarik konsumen. Kemudian yang ketiga, kita tentukan. Setelah kita tentukan, oh produknya permen, strateginya kita bikin warna-warni dan berbentuk lucu-lucu seperti hewan. Kemudian kita tentukan anggaran yang dibutuhkan itu berapa. Jadi disitulah fungsi dari metode tujuan dan tugas. Kemudian yang kedua, metode pengembalian berkala. Ini merupakan metode pengembalian modal yang diterima setelah waktu tertentu. Jadi hasilnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Itu seperti apa ya? Kita sudah memberi modal, tetapi kita rasakan hasilnya dalam jangka waktu yang lama. Contohnya saja yang paling kita sering jumpai, kita misalnya berinvestasi dalam produk tertentu. Jadi produknya itu terjual terus tiap bulan, tetapi kita memperoleh income pemasukan dari labanya itu hanya akhir tahun. Jadi jangka waktunya lama. Atau yang lebih ringan lagi, deposito dalam bidang keuangan ya. Di bank-bank itu kita diperkenalkan produk bank yaitu deposito. Kita menanam uang kita di sana, misal 10 juta, tetapi dalam jangka waktu 1 tahun baru bisa diambil. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun tersebut, kita tiap bulannya memperoleh bunga yang lumayan besar ya. Jadi misalnya kita menabung atau mendepositokan 10 juta. Diketahui ternyata bunganya 150.000 tiap bulan. Jadi kita hitung saja 12 bulan, karena jangka waktunya bisa diambil uang tersebut adalah 1 tahun, berarti kita hitung 12 bulan dikali bunganya misalnya 150.000 per bulan, berarti dalam 1 tahun uang kita akan bertambah atau keuntungan yang kita peroleh dari deposito tersebut sejumlah 1.800.000. Jadi dari uang 10 juta tadi setelah didepositokan, setelah 1 tahun kita menerimanya menjadi 11.800.000. Jadi untung dari kita adalah 1.800.000. Itu tadi metode pengembalian berkala ya. Kemudian yang ketiga ada metode penghitungan kuantitatif. Ini merupakan metode menggunakan perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimaksud dalam komputer. Jadi ini pakai perhitungan statistik, bukan pakai angan-angan atau pendapat dari staf. Jadi ini penghitungannya menggunakan komputer atau aplikasi yang lebih canggih. Itu tadi ya anak-anak, 2 metode penyusunan anggaran, ada top down dan bottom up. Jika kurang jelas silakan bertanya di kolom komentar atau di WA group ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke tahap-tahap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Di sini ada 3 tahap, yaitu kita melakukan penelitian tersebut, membuat lamaran, maksud saya membuat ramalan, dan yang ketiga membuat rencana. Baik ya. Nah, dalam proses penyusunan anggaran rumah tangga atau anggaran pendapatan belanja harus diketahui dan ditentukan dahulu berapa kira-kira jumlah penghasilan uang yang diterimanya. Jadi kita tahu penghasilan kita itu berapa, penghasilan perusahaan kita itu berapa dari tahap-tahap yang seperti di layar ini. Ada melakukan penelitian, membuat ramalan, dan membuat rencana. Melakukan penelitian, dalam tim pembuatan anggaran harus melakukan penelitian terlebih dahulu atau fakta-fakta yang dihadapi oleh satuan pelaksana, kemudian dilakukan penelitian dan dianalisis untuk menemukan fakta yang objektif dan penting, mana yang merupakan fakta sebab, mana yang merupakan fakta akibat. Jadi melakukan penelitian. Kalau di perusahaan berarti mereka harus meneliti pasar. Sebelum mereka mengeluarkan suatu produk, mereka harus meneliti pasar. Konsumen itu lebih tertarik ke produk yang seperti apa, atau tren saat ini itu apa ya. Jadi harus diadakan penelitian biar nantinya tidak salah sasaran ya. Kemudian kita lanjut yang kedua,
ada membuat ramalan. Maksudnya di sini tentukan apa? Maksud saya berdasarkan fakta-fakta yang penelitian temukan, disimpulkan bagaimana kira-kira keadaan di masa depan. Peramalan harus dimulai dengan insight, pandangan ke dalam, dan foresight, pandangan ke depan, yang jitu harus atas dasar kepantasan dan logika. Jadi setelah tadi meneliti keadaan pasar dan tren saat ini, maka harus dibuat ramalan. Oh, ternyata misalnya saja, ternyata produk yang paling laris pada saat ini adalah masker, ya kan? Masker. Oh, berarti sasaran untuk tahun ini kita membuat masker, berbagai macam jenis masker yang bisa menarik konsumen. Itu ada ramalan, ya, ramalan. Kemudian setelah ditentukan ramalan, tahap yang ketiga membuat rencana. Membuat rencana, ya. Tentukan apa yang akan dijadikan dalam bagaimana menjalankannya. Tahapan ini membuat rencana anggaran perusahaan antara lain sebagai berikut. Nah, kita tentukan pada saat kita merencanakan, kita tentukan penentuan pedoman anggaran. Anggaran keuangan negara atau daerah atau perusahaan biasanya selalu ditentukan terlebih dahulu dengan menyusun anggaran setahun, jadi 1 tahun disusun terlebih dahulu bagaimananya. Kemudian begitu pula dengan perusahaan, ya, harus ditentukan dari bulan Januari sampai Desember targetnya apa saja. Tadi kan sudah ditentukan, oh, masker, berarti targetnya adalah membuat masker. Kita rancang anggarannya. Dalam penyusunan anggaran perusahaan biasanya banyak manajemen puncak berperan di dalamnya, jadi harus ada rapat terlebih dahulu. Tentukan tujuan. Dalam rapat tersebut, untuk melanjutkan anggaran tersebut harus ditentukan tujuannya. Semua manajemen harus berasumsi bagaimana produk ini, apakah setuju atau tidak. Kemudian setelah disetujui harus membuat panitia penyusunan anggaran perusahaan, ya. Jadi ditunjuk untuk siapa saja yang bertanggung jawab dalam penyelesaian anggaran tersebut. Kemudian yang kedua ada persiapan anggaran. Dalam persiapan anggaran ini tidak harus langsung hari ini jadi, tidak, tetapi membutuhkan waktu dan persiapan untuk merancang. Jadi dirancang terlebih dahulu. Seperti kalau di pemerintah, pembuatan usulan anggaran umumnya oleh badan eksekutif. Namun DPR diikutsertakan dan berwenang menetapkan anggaran karena isi anggaran menyangkut kepentingan rakyat. Kalau pemerintah, ya. Kalau di perusahaan itu sendiri dilakukan setelah aktivitas manajemen puncak. Persiapan anggaran keuangan ini tidak hanya dilakukan oleh tenaga bagian penyusun anggaran, tetapi butuh kerjasama dengan tenaga keuangan dan umum di perusahaan tersebut. Lalu ketiganya diberi wewenang menyusun anggaran keuangan yang isinya terkait ramalan penjualan. Misalnya saja tadi sudah ditentukan masker, kan? Jadi kita ramalkan apa? Anggaran penjualannya berapa? Beban penjualannya berapa? Piutang usahanya ada enggak? Produksinya itu bagaimana? Biaya pabriknya seperti apa? Persediaan di perusahaan itu ada apa tidak? Piutang usaha di perusahaan itu banyak apa enggak? Nanti kita hitung juga laba ruginya. Kemudian terakhir kita menyusun rencana neraca kas perusahaan. Dan dari beberapa penyusunan tersebut, nanti bagian pemasaran bekerja sama dengan manajer untuk melakukan kegiatan tersebut. Manajernya terdiri dari manajer umum yang ditunjuk dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran beban penjualan, anggaran piutang usaha. Selanjutnya, manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan dan umum untuk menyusun anggaran produksi. Anggaran biaya pabrik, anggaran persediaan, dan anggaran piutang usaha. Berdasarkan anggaran penjualan yang dibuat oleh manajer pemasaran, kemudian manajer umum bekerja sama dengan manajer keuangan menyusun anggaran beban administrasi umum. Setelah itu, manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya menyusun anggaran laba rugi, anggaran neraca, anggaran kas, dan penentuan anggaran.
Penyusunan anggaran ini dimaksudkan untuk dapat menjalankan ramalan atau yang ketiga adalah penetapan anggaran. Penetapan anggaran negara, ini kalau negara ya, umumnya dilakukan oleh badan legislatif seperti DPRD. Setelah pembuatan usul anggaran dilakukan oleh badan eksekutif atau pemerintah, DPRD yang diikutsertakan dan berwenang menetapkan anggaran berperan mengawasi isi anggaran yang diusulkan pemerintah karena isinya menyangkut kepentingan rakyat. Kemudian, bentuk penetapan anggaran yang paling baik adalah terperinci atau perperincian pada usulan anggaran, tetapi ketetapan anggaran bersifat bulat atau utuh. Ini menurut Pariata Westra dalam bukunya tahun 80 hingga 70. Tetapi beda lagi pada perusahaan atau perseorangan yang berwenang mengenai penetapan anggaran. Ini tidak terjadi persoalan. Namun pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas seperti PT, anggaran ditetapkan oleh pemegang saham atau dewan komisaris. Sementara itu, pada koperasi, umumnya penetapan anggaran dilakukan oleh anggota koperasi sendiri dalam rapat anggota. Bedanya itu ya, kalau PT itu hanya ditentukan oleh komisaris, sedangkan koperasi itu semua anggota koperasi terlibat dalam penetapan anggaran yang dibuat. Pada tahap penetapan ini, biasanya semua manajer perusahaan mengadakan rapat, kemudian menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran, berkoordinasi dan pengesahan dan pendistribusian dari hasil rapat tersebut. Kemudian dalam hal penetapan anggaran, setelah ditetapkan dan bila tiba waktunya, tahun anggaran 1 tahun berlaku, maka anggaran itu mulai diberlakukan. Pelaksanaan anggaran ini merupakan tugas badan eksekutif. Usaha yang harus dijalankan oleh kepala eksekutif terdiri dari pembentukan sistem penjatahan, pembukuan, dan laporan, serta prosedur tentang pengawasan kerja dan ongkos yang mulai dari pembentukan sistem penjatahan, kemudian pembukuannya, kemudian laporannya setelah mereka melakukan, dan setelah terjadi produksi harus adanya hasil kerjanya itu berupa ongkos ya. Itu tadi. Kemudian itu tadi pelaksanaan anggaran ya. Kemudian ini ada sedikit contoh. Jika kita membuat ramalan penjualan tahun 2020. Pada di sini PT Sejati Sejahtera ingin membuat ramalan penjualan tahun 2020. Data penjualan aktual selama 4 tahun terakhir sebagai berikut. Jadi mereka menganalisis anggaran atau produksi jualnya pada tahun 2016 itu terdiri dari atau terjual 4.400 unit. Kemudian naik, seperti ini turun. Tahun 2017 turun 400 unit sehingga tinggal 4.000 unit. Kemudian tahun 2018 semakin turun yaitu 3.800 unit. Kemudian 2019 naik 100 unit yaitu 3.900 unit. Nah, total dari keseluruhan ini adalah 1.600 unit. Baik. Pada tahun 2020, perusahaan berencana menjual satu jenis barang. Harga jual per unit sebesar Rp100. Harga jual per unit untuk triwulan tahun 2020 mendatang diperkirakan naik 10% dari triwulan sebelumnya. Jadi diperkirakan naik 10% dari total tahun 2019. Perkiraan jumlah triwulan 1 30%, 2 20%, 3 20%, dan 4 30%. Triwulan 1 itu berarti 2016 itu 30%, 2017 itu 20%, 2018 20%, dan 2019 30%.
Nah, berdasarkan data di atas, buatlah ramalan penjualan tahun 2020 dengan metode kuadrat terkecil. Jadi menggunakan metode yang tadi mengenal statistika ya. Kemudian susunlah anggaran penjualan tiap triwunannya. Ya, kita akan bahas ini dari contohnya. Pertama, yang kita lakukan adalah kita membuat tabel rencana atau ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat kecil seperti ini. Ada beberapa tabel 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari tahun penjualan dari awal ya. Ada nomor, tahun, penjualan yang kita singkat Y, X, X kuadrat, dan X kali Y. Tahun 2016 ada 4.400 unit, X-nya 0 ya. Jadi kita urutkan aja, S-nya 0. Kemudian X kuadrat 0 kali 0 otomatis 0 ya, X kali Y-nya 0. Kemudian tahun 2017 itu 4.000 unit, X-nya 1, X kuadratnya 1, X kali Y 4.000. Kemudian tahun ketiga 3.800 unit, X-nya 2, kuadratnya X kuadratnya 4 dan X kali Y 7.600. Kemudian tahun 2019 3.900 unit, X-nya 3, X kuadratnya 9, X kali Y-nya 11.700. Total dari keseluruhan mulai dari penjualan terjual 16.100 unit. Untuk X-nya totalnya 6, X kuadratnya 14, X kali Y-nya 23.300. Nah, untuk angka-angka X ini berasal dari, kita urutkan saja. Ini mulai dari tahun triwulan pertama kita isi 0, 2017 1, 2, 3 seperti itu ya. Jadi kita tentukan X-nya saja seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke rumus. Cari cara B. N jumlah XY dikurangi jumlah X kali jumlah Y dibagi N jumlah X kuadrat dikurangi dalam kurung jumlah X dan dikuadratkan. Kita lihat 4 kali 23.300 ini berasal dari N nya itu ada 4 ini N nya ini ya, N nya ada 4. Kemudian asal dari 23.300 yaitu jumlah dari XY di sini ya. Kemudian dikurangi 6 kali 16.100. Loh, 6 dari mana? Jumlah X dan jumlah Y ini. 6 dikali jumlah Y-nya 16.100. Kemudian dibagi jumlah N 4 dikali jumlah X kuadrat. X kuadrat berapa? Oh, 14. Kita isikan 14 di sini. Dikurangi X, jumlah X dikuadratkan. Jumlah X-nya tadi ada 6 dikuadratkan. Hasilnya seperti ini. Kita hitung-hitung seperti ini, muncul angka seperti ini. Hasil akhir ada min 170 karena min dari awal ya. Di sini sudah dari awal, perkaliannya lebih besar sini. Maksud saya perkaliannya lebih besar ini sehingga hasilnya min. Ya, seperti ini. Itu cara yang pertama. Kemudian cara kedua ini, cari cara A. Jumlah Y dikurangi B dikali jumlah X per N. Jumlah Y tadi adalah 16.100 dikurangi jumlah B tadi, kita memperoleh B tadi adalah min 170. Berarti kita tulis dikurangi dalam kurung min 170 dikali X-nya tadi 6 ya, per N-nya adalah 4. Hasilnya seperti ini, 16.100 ditambah 1020 per 4, 17.120 dibagi 4 sama dengan 4.280. Jadi persamaan garis lurus metode kuadrat terkecil A plus BX adalah di ramalan penjualan tahun 2020, yaitu 4.280 dari hasil cari A nya ini tadi ya, kita dapat A ditambah hasilnya BX tadi min
170 dikali 4. Jadi hasilnya seperti ini, 4280 dikurangi 680, hasilnya 3600 unit. Ini adalah ramalan penjualan yang kita peroleh nanti di tahun 2020. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, ramalan anggaran penjualan tiap triwulan. Ya, perkiraan penjualan triwulan 1 tadi kan 30%, berarti dikali hasilnya ya, ini tadi 3600 yang ramalan tahun 2020 dikalikan harga per unit 100 rupiah, sehingga ditemukan 108.000. Triwulan kedua 20% dapat 72.000, triwulan ketiga 20% mendapatkan 72.000, dan triwulan triwulan keempat 30% mendapatkan 108.000. Perkiraan penjualan setahun sebesar 360.000. Tahap ini butuh pengawasan dari kalangan manajer karena masing-masing bagian melakukan tugasnya. Selanjutnya, manajer berhak melaporkan kepada direksi, sehingga kita temukan seperti ini ya. Langkah-langkahnya sangat mudah. Itu tadi contoh dari ramalan anggaran pada suatu perusahaan ya. Sangat mudah sekali jika kalian bisa memahami. Terima kasih. Demikian materi yang bisa Budia sampaikan untuk pertemuan hari ini. Budia harap kalian bisa memahami dan bisa lanjut untuk ke tugas berikutnya. Budia akhiri. Wassalamualaikum.